yang mencoba berkomunikasi dengan manusia lain. Karena kini ia sedang terjebak di luar angkasa, melihat ke arah bumi dan berharap masih ada manusia lain selain dirinya yang hidup. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar teman-teman semua? Untuk menemani kegabutan kalian setelah namatin The Punisher dan Mr. Robot, Mimin udah nyiapin nih series yang lain. Namun kali ini, series yang akan Mimin bahas bukan series yang membahas tentang kejahatan ataupun peperangan, melainkan sebuah komedi series yang berjudul The Last Man on Earth. Series ini menceritakan tentang keadaan bumi yang benar-benar kacau setelah hampir setahun diguncang virus mematikan, hingga hanya menyisakan satu orang saja, yaitu pria yang bernama Phil Miller. Merasa tak percaya jika dia adalah orang satu-satunya di bumi yang masih hidup, Phil Miller mencoba mencari tahu apakah ada orang lain yang masih hidup selain dia di muka bumi ini, dengan cara mengecek beberapa tanda jika di daerah asalnya masih terdapat orang hidup. Bertahun-tahun Phil Miller hidup sendiri di bumi membuatnya sangat frustasi. Ia pun berencana untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan cara menabrakkan mobilnya pada sebuah batu. Namun, semua itu berubah ketika... Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh sebuah pesawat jet yang baru saja tiba di istana kepresidenan Amerika, yaitu Gedung Putih, di mana pesawat jet tersebut dikendarai oleh Tandy dan Carol, yang ternyata memutuskan untuk mendiami Gedung Putih karena Carol masih menganggap Tandy adalah Presiden Amerika Serikat. Sebelum mereka memasuki gedung, Carol membeli terlebih dahulu beberapa bekal untuk mereka hidup di sana. Setelah selesai berbelanja, Carol pun kembali menaiki jet. Tetapi saat Tandy akan menjalankan kembali jet tersebut, ia tiba-tiba menekan tombol yang salah, karena dirinya justru mengeluarkan bom yang jet miliki. Awalnya Tandy menyuruh Carol untuk mengambil kembali bom tersebut. Namun, mengingat bom jet memiliki ukuran yang sangat besar, Carol mengatakan jika ia tak tahu cara mengembalikan bom tersebut kembali ke dalam pesawat. Akhirnya Tandy pun meninggalkan bom itu dan tak lama bom tersebut meledak. Setibanya di Gedung Putih, Carol dan Tandy melakukan hal-hal sesukanya. Dimulai dari mengendarai ATV di dalam istana, menjadikan beberapa patung mantan Presiden Amerika sebagai lelucon, dan lain-lain. Pada malam harinya, saat mereka akan tertidur, Carol tiba-tiba mencurahkan hatinya jika ia merasa Gedung Putih adalah tempat yang tidak cocok untuk mereka tinggali, dan Carol menginginkan mereka pindah. Awalnya Tandy menolak, tetapi karena Carol terus-terusan merengek, akhirnya Tandy berjanji akan mencari tempat tinggal baru keesokan harinya. Kemudian, scene berganti pada astronot yang masih terjebak di luar angkasa, di mana ia terus berusaha berkomunikasi dengan manusia lain di setiap pulau yang ada di muka bumi. Namun, usahanya selalu sia-sia, bahkan terlihat usahanya yang mencoba berkomunikasi dengan setiap makhluk hidup yang masih hidup. Dan satu-satunya teman yang menemani astronot tersebut di luar angkasa hanyalah 2 ekor ulat yang ia namai Terry dan Nancy. Keesokan harinya Tandy menutup mata Carol karena ia ingin memberikan surprise padanya tentang rumah baru mereka. Dan setibanya mereka di sana, ternyata Tandy membawa Carol ke kampung halamannya, yaitu Delaware, yang membuat Carol sangat senang. Kemudian Carol langsung memperkenalkan rumah lamanya, di mana ia menunjukkan keluarganya, sahabatnya, dan beberapa klub rajut yang pernah ia ikuti. Ia pun memperkenalkan kamar adiknya serta kamar miliknya yang dipenuhi oleh buatan tangan dari Carol sendiri, guna mengingat teman dan keluarganya yang tewas terkena virus. Namun baru saja mereka tinggal 1 hari di Delaware, Carol kembali mempermasalahkan tempat tinggal mereka, di mana kini ia ingin memiliki rumah yang berpenghuni. Dan satu-satunya rumah yang berpenghuni hanyalah Tucson, yang dihuni oleh orang-orang yang membenci Tandy. Perbincangan tersebut menuai berbagai masalah karena Tandy tersinggung. Sementara Carol kecewa karena Tandy tak bisa memberikan keinginannya. Hingga akhirnya Carol memutuskan untuk berpisah ranjang dengan Tandy. Namun karena tak ingin ia dan Carol memiliki masalah lagi, Tandy akhirnya menuruti permintaan Carol yang ingin kembali ke Tucson, di mana sepanjang jalan Carol dan Tandy sama sekali tak berbicara sepatah kata pun. Lalu Tandy memutuskan untuk mengisi bensin dan membeli beberapa perlengkapan.
Sementara itu tanpa ia ketahui, Carol sedang mencari sebuah baju yang pas untuk ia hiasi. Tetapi hal tersebut ternyata menjadi sebuah masalah. Ketika Tandy selesai mengisi bensin, ia melupakan keberadaan Carol. Carol mencoba menghentikan Tandy dengan menembakkan senjata agar Tandy menyadari keberadaannya. Tetapi karena Tandy menyalakan musik yang sangat keras, ia tak bisa mendengar tanda dari keberadaan Carol. Akhirnya Carol pun harus sendirian di pom bensin tersebut. Sementara Tandy yang telah tiba di Tucson baru saja menyadari jika ia kehilangan Carol. Tandy yang panik akhirnya ia berusaha mencari kembali dengan mengingat pom bensin yang ia turuni. Namun Tandy hanya mengingat satu nama pom bensin saja, yaitu Speedy Bum. Akhirnya ia mencoba mencari pom bensin tersebut yang ternyata Speedy Bum memiliki banyak sekali cabang. Lalu Tandy pun memutuskan untuk tetap diam di Tucson sembari menunggu kedatangan Carol yang mungkin saja akan menyusulnya. Setibanya di Tucson, ia melakukan penyamaran guna menghindari amukan massa yang membencinya. Tetapi ketika ia melihat ke arah rumah dulunya, ternyata keluarga Tucson menghilang dan rumah milik Tandy ditemukan hangus terbakar. Sementara Carol terus menyembunyikan senjatanya agar memberi peringatan jika ia berada di sana. Namun Tandy tak pernah menyadari keberadaannya dan ia hanya terdiam duduk di bangku lama mereka. Saat di tengah kesendiriannya, Carol mencoba melakukan apa yang sering Tandy lakukan, yaitu mengobrol dengan benda mati. Dan Carol menamai benda mati tersebut sama seperti nama dari Tandy, yaitu Phil. Hari demi hari Carol lalui segala macam cara ia lakukan untuk memberi tanda jika ia berada di pom bensin Emco, bukan Speedy Bum. Tetapi semuanya sia-sia. Sementara itu di Tucson, setelah Tandy berbicara beberapa topik dengan sahabat hayalannya, akhirnya Tandy memiliki ide. Ia menulis kata Tandy di Tucson di beberapa balon udara dengan harapan akan terbang melewati keberadaan Carol. Tetapi hal itu pun sia-sia sebelum akhirnya Tandy menemukan sebuah rel kereta dan ia memiliki ide cemerlang lainnya. Saat di tengah kepasrahannya, Carol tiba-tiba mendengar sesuatu yang bergerak dan bersuara. Akhirnya ia mendatangi sumber suara tersebut yang ternyata itu adalah sebuah kereta yang berjalan. Di tiap gerbong kereta tersebut tertulis jika itu berasal dari Tandy. Ia pun memberi tanda jika dirinya tak berada di kereta, melainkan ia berada di Tucson. Senang melihat tanda yang diberikan Tandy, Carol pun dengan segera berusaha mencari mobil dan langsung pergi menuju Tucson. Di Tucson, Tandy mencoba cara lain, yaitu ia menjalankan sebuah truk stum dengan bertuliskan Tandy di Tucson. Tetapi ketika stum itu dijalankan, ternyata stum tersebut melindas salah satu sahabat terbaik Tandy, yaitu Gary. Terlihat Tandy sangat sedih dengan hilangnya Gary akibat terlindas truk stum yang ia jalankan. Tetapi semua itu berubah menjadi bahagia ketika ia melihat sebuah mobil yang dikendarai oleh Carol. Kemudian mereka pun kembali ke Tucson dan tinggal bersama, di mana Carol ternyata masih berharap jika ia bisa bertemu dengan yang lainnya. Namun semua itu tak penting karena Carol masih bahagia jika Tandy masih bersamanya. Lalu ia pun menyiapkan sesuatu untuk Tandy dan memintanya untuk menunggu sejenak. Sembari menunggu Carol, Tandy bersiap menuangkan sebuah minuman untuk mereka berdua. Tetapi ketika ia mengambil botol minuman tersebut, ia mendapatkan sebuah surat dari Melissa yang mengabarkan jika keluarga mereka pindah ke Malibu. Dan jika Carol ingin pergi ke sana, Melissa berharap Carol tak membawa malapetaka, yaitu Tandy. Karena tak ingin Carol pergi tanpanya, Tandy pun berusaha menyembunyikan surat tersebut dari Carol. Namun sepertinya surat tersebut menjadi mimpi buruk bagi Tandy, karena ketika ia tertidur, dirinya bermimpi ditinggal pergi oleh Carol yang mengetahui jika semua orang pindah ke Malibu. Ia pun dengan cepat berusaha menyusulnya, tetapi di tengah jalan ia dicegat oleh tangan Phil yang mencoba membunuhnya. Lalu ia pun kembali mengalami mimpi buruk di mana ternyata orang yang tertidur di sisinya adalah Melissa yang membawa sebuah senjata dan langsung menembakkannya ke arah Tandy. Setelah mimpi buruk itu terjadi, Tandy menceritakan pada sahabat-sahabatnya tentang kebingungan dirinya yang harus berbohong pada Carol. Demi mengakali keberadaan teman-temannya, pada malam hari Tandy membuat replika atas setiap orang yang pernah tinggal di Tucson. Namun hal itu justru menambah rasa rindu yang Carol alami. Akhirnya karena tak tega, Tandy pun memberikan surat dari Melissa yang ia temukan dan mengatakan jika semua orang pindah ke Malibu. Alih-alih ingin pergi, Carol justru tak menginginkannya lagi jika mereka tak mau Tandy bersamanya. Tetapi karena Tandy sangat ingin mengabulkan keinginan Carol untuk bertemu kembali dengan sahabatnya, ia pun menyiasati Carol, di mana ia mengajak Carol untuk mabuk dan setelah Carol mabuk, keesokan harinya Carol terbangun di rumah van mereka yang sedang menuju Malibu.
Setibanya di sana, mereka pun kembali melakukan penyamaran dan akhirnya berhasil menemukan keberadaan Melissa dan kawan-kawan. Di mana saat mereka mengawasi pergerakan Melissa dan kawan-kawan, Tandy menemukan seseorang pria baru yang bergabung bersama mereka. Akhirnya karena penasaran, Carol memiliki ide, di mana ia bergerak tanpa terlihat untuk mendekati mereka semua. Dan saat Carol datang, ia tiba-tiba mengagetkan orang baru tersebut hingga dirinya mengalami serangan jantung dan tewas. Melihat orang baru yang bernama Gordon mendadak tewas karena dikagetkan oleh Carol, semua orang pun langsung membantunya. Tetapi alih-alih sedih, Carol justru senang karena rencananya bersama Tandy berhasil. Setelah kematian Gordon, Carol pun harus bertanggung jawab atas tindakannya, di mana ia harus menjadi pembawa acara untuk pemakaman Gordon. Di acara pemakaman Gordon, Carol berpura-pura sedih atas kematian orang yang tak dikenalinya. Terlihat para teman-temannya justru sangat sedih karena mereka harus kehilangan Gordon, sahabat baru mereka. Salah satunya adalah Gail yang ternyata Gordon merupakan kekasihnya. Setelah acara pemakaman selesai, Carol langsung kembali ke rumah fan mereka dan memberitahu Tandy jika semuanya baik-baik saja. Kemudian Carol kembali ke kerumunan dan ia langsung diperkenalkan rumah barunya oleh Melissa, yang menceritakan jika rumah baru mereka adalah rumah milik Gordon. Mereka bertemu dengan Gordon di sebuah pantai dan kebetulan Gordon mengajaknya untuk tinggal bersama. Setelah itu mereka berkumpul bersama di ruang tamu untuk mengenang kepribadian dari Gordon yang menurut Gail sangatlah baik, penasihat terpercaya dan kekasih yang berharga. Bahkan saking dekatnya, Todd benar-benar merasa sedih atas kepergian Gordon yang menurut Gail telah berada di Surge. Setelah acara pengenangan Gordon selesai, mereka mulai menginterogasi Carol perihal hidupnya setelah ia meninggalkan Tucson. Carol menceritakan jika ia sempat tinggal bersama Tandy. Namun, tak lama karena Tandy ditemukan tewas, lalu ia menceritakan bagaimana Tandy tewas pada Todd dan Melissa, di mana tempat tewasnya Tandy berada di Grand Canyon. Ketika ia mencoba menyelamatkan dirinya yang berusaha handstand di ujung tebing Grand Canyon. Lalu karena Carol terpeleset, Tandy mencoba membantunya. Namun Tandy harus menerima ajalnya ketika ialah yang justru terpeleset hingga jatuh ke dasar jurang dan tewas. Saat Carol selesai bercerita, Todd tiba-tiba menangis terharu yang Carol duga karena sedih atas kematian Tandy. Tetapi Todd justru berkata jika cerita Carol mengingatkannya pada Gordon. Lalu mereka tiba-tiba melihat Gail yang sedang berada di sisi pantai, melakukan sebuah ritual yang Melissa sebut penyembuhan spiritual, di mana ia menuliskan nama Gordon di pantai untuk mengenangnya. Rupanya hal itu dijadikan ide oleh Carol, di mana ia meniru apa yang Gail lakukan dengan menuliskan nama Tandy. Lalu tiba-tiba Phil menghampirinya dan ia mengatakan jika dirinya tak ingin melihat Carol tak bahagia atas tewasnya Tandy dan ingin Carol kembali bersamanya. Namun, Carol masih mengingat jika Phil memiliki pasangan, yaitu Erica. Phil menjawab jika ia baru saja memutuskan Erica demi kembali bersamanya. Tetapi sayang, Carol menolaknya mentah-mentah. Kemudian, scene berpindah pada pengenangan Gordon kembali, di mana Gail mendekor sebuah boneka agar persis seperti apa yang Gordon kenakan. Tetapi saat ia bercerita, dirinya tak bisa menahan sedih atas tewasnya Gordon, hingga Carol mengambil alih suasana dan mulai membicarakan tentang Tandy. Ia ingin semua orang mengingat kembali tentang Tandy, yang dimana orang-orang justru mengingat keburukannya. Todd mengingat bagaimana Tandy mencoba membunuhnya dengan cara meninggalkannya di gurun, dan Phil yang masih mengingat saat Tandy memiliki hasrat membunuhnya. Tetapi hal itu tak diperdulikan oleh Carol, karena ia ingin mempersembahkan pada semua orang jika Tandy masih hidup. Masih merasa takut untuk kembali bergabung, Tandy meminta Carol untuk membatalkan hal itu. Namun orang-orang justru tak merasa senang dengan kembali hidupnya Tandy, dan malahan mereka memutuskan untuk bubar. Karena merasa rencananya gagal, Carol pun memutuskan untuk kembali ke Tucson, di mana ia berpamitan terlebih dahulu pada teman-temannya. Tetapi saat Carol akan berpamitan, tiba-tiba temannya kembali hadir dan mulai merundingkan persoalan tentang menerima kembalinya kehadiran Tandy. Senang mendengar hal itu, Carol pun dengan cepat menceritakan bagaimana perubahan yang Tandy berikan padanya. Ia berjanji pada semua orang jika Tandy yang dulu telah mati, karena kini yang tersisa adalah Tandy yang terlahir kembali menjadi manusia normal. Setelah perundingan yang cukup lama, akhirnya Melissa dan kawan-kawan sepakat untuk memberi Tandy kesempatan
kesempatan kedua. Sementara itu karena merasa tak dipercaya kembali, Tandy memiliki ide gila untuk kembali mengambil kepercayaan teman-temannya, di mana ia tiba-tiba datang di hadapan kerumunan sembari membawa pistol untuk mengancam mereka semua agar mau mendengarkan perkataannya. Karena takut, akhirnya semua orang pasrah dan mengangkat tangannya. Akhirnya Tandy meminta maaf pada setiap orang atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Diawali oleh permintaan maaf pada Pio karena telah berniat membunuhnya, lalu pada Todd karena pernah berniat meninggalkannya di gurun. Kemudian ia meminta maaf pada Melissa, Gail, dan Erika karena pernah berbohong padanya. Tetapi di kericuhan yang Tandy lakukan, Carol tiba-tiba mengatakan jika semua orang memang akan memberikan Tandy kesempatan kedua. Mendengar hal itu, ia pun dengan segera melepaskan pistolnya dan berjanji jika dirinya telah berubah 100%. Tetapi saat Tandy melepaskan pistolnya, ia tiba-tiba diamankan oleh Phil dan dirinya langsung dipasung. Bersambung.